lagi untuk berbakti bersama-sama walaupun kita berbakti secara online. Allah kita Allah yang sangat luar biasa. Dia memberikan berkat yang sangat luar biasa buat kita semua. Bahwa Allah kita itu Allah yang ajaib. Kita persembahkan persembahan yang terbaik buat Allah kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini Bapa, pagi ini Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang ajaib. Engkau Allah kami yang hidup. Selalu membuat rencana-rencana yang indah bagi kami semua Tuhan. Engkau selalu memberikan berkat kepada kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami akan memuji dan menyembah. Karena Engkau yang layak kami puji dan kami sembah. Kemurahan-Mu selalu ajaib Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Siapkan hati kita. Saat kita hari ini kita akan memuji dan membesarkan Allah kita. Katakan dengan sepenuh hati. Kemurahan-Mu Tuhan lebih dari hidup. Terima kasih Yesus. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Ya benar Tuhan.
Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, katakan aku percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Katakan aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Ku puji, ku sembah Tuhan. Ku puji naga Tuhan. Ku sembah Tuhan, ku sembah. Maka Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Berikan kemuliaan kepada Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan telah memimpin, memberikan berkat kepada kita. Dia selalu memberikan yang terbaru. Kehidupan kita dihiasi oleh Tuhan. Walaupun hiasannya begitu, ada yang bagus, ada yang tidak. Tapi Tuhan mempunyai rencana yang indah. Katakan, kalau sebentar kita akan mendengarkan firman-Nya. Serahkan kehidupan kita. Kita katakan, Kau hiasi Tuhan kehidupan kami dengan kuasa yang penuh Roh Kudus Tuhan. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Renungkan perkataan ini sangat luar biasa. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Ya benar Tuhan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini.
benar Yesus. Penuh dengan harapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Haleluya Yesus. Benar Yesus hari ini Tuhan. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mengurapi hamba-Mu yang akan memberikan firman-Mu yang hidup Tuhan. Untuk menghiasi kehidupan kami Tuhan. Dan berkat-Mu selalu melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Bentuklah kami Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, Engkau akan memberikan yang terbaik buat kami semua. Kami percaya Tuhan, Kau memberkati anak-anak-Mu yang ada di sini. Dan Kau memberkati juga anak-anak-Mu yang ibadah online di rumah masing-masing Tuhan. Tanpa terkecuali Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ubahlah kami Tuhan. Supaya kami menjadi berkat yang sangat luar biasa. Karena Engkau sudah memberkati kami semua. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku, kalau pada kesempatan ini kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah online. Saya berharap, saya rindu tidak ada seorang pun yang mengikuti ibadah online ini yang tidak mendapatkan berkat. Berkat melalui firman Allah yang boleh menguatkan, meneguhkan kita bersama di dalam pengiringan kita di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini. Dalam firman ini boleh memotivasi kita, mendorong kita untuk lebih lagi mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tema besar di dalam bulan September ini adalah diberkati untuk menjadi berkat. Sedangkan subtema dalam minggu ini adalah diubah menjadi berkat. Untuk itu kita akan sama-sama baca firman Tuhan di dalam Sakaria pasal yang ke-8 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Yang demikian firman Tuhan.
Zakaria 8 ayat 9 sampai 13. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini. Yang diucapkan Nabi sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci itu. Sebab sebelum waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak bagi binatang. Dan karena musuh tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk. Lagi pula aku membuat manusia semua bertengkar. Tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Melainkan aku akan menabur damai sejahtera. Maka pohon anggur akan memberi buahnya dan tanah akan memberi hasilnya. Dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel. Maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Saya akan baca kembali ayat yang ke-13 yang demikian firman Tuhan. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel. Maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Saudaraku, seperti saya katakan tadi, subtema kita pada kesempatan ini adalah diubah menjadi berkat. Ubah atau berubah di dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti menjadi lain. Atau berbeda dari semula. Nah, saudaraku, kita melihat bahwa kaum Yehuda dan kaum Israel mereka dibuang ke Babilonia. Oleh sebab apa, saudaraku? Oleh sebab pelanggaran mereka, oleh sebab ketidaktaatan mereka, oleh sebab mereka tidak lagi sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dan itu menyebabkan Tuhan marah, Tuhan murka dan menyebabkan mereka dibuang ke Babilonia. Dan saudaraku, 70 tahun mereka dibuang ke Babilonia. 70 tahun bukan waktu yang singkat. Tetapi waktu yang begitu panjang. Dan saudaraku, kita tahu bagaimana bangsa Israel atau kaum Yehuda dan Israel berada di Babilonia. Mereka mengalami banyak peristiwa. Sampai akhirnya Tuhan memanggil mereka untuk kembali ke Yerusalem. Saudara, tapi ketika panggilan itu datang kepada mereka, hanya segelintir, hanya sebagian kecil yang merespon. Dan mereka kembali ke Yerusalem. Sebahagian lagi mereka tetap berada di Babilonia. Nah, saudaraku, Tuhan menguatkan mereka. Saudaraku, ketika mereka tiba di Yerusalem, mereka mendapati kota itu sudah rusak. Baik rumah, baik tembok Yerusalem, demikian juga bait Allah. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada mereka, jangan takut, kuatkan hatimu. Saudara, memang pada waktu itu kondisinya begitu mengharukan.
Semuanya dalam keadaan porak-poranda. Dan secara manusia tentunya orang-orang yang kembali pulang ke Yerusalem itu mereka jadi berpikir kok begini Tuhan. Tetapi Tuhan katakan jangan takut. Kuatkanlah hatimu. Yang kedua Tuhan katakan hiduplah dalam kebenaran. Saudaraku, seperti saya katakan tadi bahwa bangsa Israel atau kaum Yehuda dan Israel dibuang ke Babilonia oleh karena mereka tidak lagi hidup di dalam kebenaran. Itu yang menyebabkan mereka dibuang. Dan saat ini mereka kembali ke Yerusalem sebahagia. Tuhan katakan hiduplah dalam kebenaran. Di dalam hukum-hukum Tuhan. Jangan lagi berlaku seperti dulu. Tetapi mari hiduplah di dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Ini yang Tuhan tuntut. Dari kehidupan orang-orang yang sudah balik. Yang sudah kembali ke Yerusalem. Supaya mereka hidup di dalam kebenaran. Supaya mereka hidup sesuai dengan firman Allah. Dan hal yang ketiga, beribadalah dengan benar. Saudaraku, ini yang Tuhan sangat rindukan dari kehidupan orang-orang yang kembali ke Yerusalem pada waktu itu. Supaya mereka benar-benar beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai mereka bercabang hati. Jangan lagi mereka melakukan apa yang mereka lakukan sebelum mereka dibuang ke Babilonia. Tetapi Tuhan katakan beribadalah dengan benar. Beribadalah hanya kepada Tuhan. Kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Bukan kepada ilah-ilah lain. Dan jikalau ketiga hal ini mereka lakukan. Maka Tuhan berjanji akan memulihkan mereka. Jikalau dahulu mereka menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, maka saat ini Tuhan akan berubah saudara. Tuhan akan mengubahkan kehidupan mereka dari kutuk menjadi berkat. Kenapa saudaraku? Karena hidup seturut kehendak daripada Tuhan. Saudaraku, ini yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Ini yang Tuhan mau nyatakan di dalam kehidupan secara khusus orang-orang yang kembali ke Yerusalem pada waktu itu. Saudaraku, di dalam ayat yang ke-11 dan 12 dari Sakaria 8, di sana kita melihat bagaimana Tuhan nyatakan janjinya itu. Di dalam Sakaria 8 ayat 11 sampai 12 demikian. Tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Melainkan aku akan menabur damai sejahtera. Maka pohon anggur akan memberi buahnya. Dan tanah akan memberi hasilnya dan langit akan memberi embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Saudara, ini yang Tuhan janjikan kepada orang-orang yang kembali pada waktu itu ke Yerusalem. Mereka akan diberkati lewat apa yang mereka kerjakan. Pohon anggur dikatakan akan mengeluarkan buahnya. Langit akan memberikan air embunnya. Demikian juga saudaraku. Dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa akan memberikan hal yang baik kepada orang-orang. Saudaraku, dari apa yang kita dengar pada kesempatan ini saudaraku,
Tuhan juga mau dalam kehidupan kita. Menghadapi zaman yang seperti sekarang ini, jangan kita takut. Tetapi mari kita kuatkan hati kita. Meskipun keadaan situasi begitu mengkhawatirkan saat ini. Tetapi sebagai orang-orang percaya, biarlah kita tidak takut, tidak khawatir. Tetapi kita boleh teguhkan hati kita. Karena apa saudaraku? Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan akan memberkati kita. Jikalau kita hidup benar di hadapannya dan beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka Dia akan menyatakan berkatnya dalam kehidupan kita. Saudara, kita akan melihat beberapa contoh di dalam Alkitab. Yang menyatakan bagaimana Tuhan mengubah seseorang. Dan akhirnya menjadi berkat bagi banyak orang. Contoh yang pertama kita melihat di dalam kehidupan Rasul Paulus. Kita tahu Rasul Paulus sebelumnya dia bertobat, saudaraku, adalah seorang penganiaya jemaat. Seorang yang gemar mengejar-ejar orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi pada akhirnya dia bertemu dengan Yesus. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 di sana ceritakan bagaimana pertobatan daripada Rasul Paulus. Yang tadinya seorang penganiaya jemaat. Yang tadinya orang yang suka gemar mengejar-ejar anak-anak Tuhan. Tetapi pada akhirnya ketika dia bertemu dengan Tuhan. Maka sejak saat itulah dia diubah dari seorang penganiaya menjadi berkat bagi banyak orang, bagi banyak bangsa. Saudara, kita lihat sih, bagaimana Paulus akhirnya saudara dipakai luar biasa oleh Tuhan. Saudaraku, ini juga yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita semenjak kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita secara pribadi. Kalau kita melihat, merenungkan kembali kehidupan kita dahulu sampai sekarang, maka kita akan terkagum-kagum. Kenapa saudaraku? Karena Tuhan begitu mengubah kehidupan kita. Yang tadinya mungkin kehidupan kita tidak berguna, tidak jadi berkat bagi orang lain. Tetapi sekarang melalui perubahan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, kita boleh jadi berkat bagi orang lain. Orang lain atau mungkin keluarga kita yang melihat kita. Mereka bisa membandingkan kehidupan kita dulu dengan yang sekarang. Dan saya yakin percaya mereka akan diberkati melalui kehidupan kita yang sekarang ini. Oleh sebab itulah saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Biarlah kita boleh jadi berkat bagi banyak orang, bagi saudara kita. Mungkin masih ada di antara saudara kita yang belum mengenal Yesus Kristus. Yang belum dijamah oleh Tuhan kehidupan mereka. Biarlah melalui kehidupan kita, kesaksian hidup kita boleh menjadi berkat bagi dia. Sehingga cepat atau lambat nanti mereka boleh melihat bagaimana Tuhan Yesus itu nyata dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan mengubahkan kehidupan kita. Yang di mata mereka dulu tidak menjadi berkat. Tetapi sekarang sungguh berbeda. Nah, saudara, seperti Rasul Paulus tadi yang saya katakan. Dia boleh menjadi berkat. Di dalam kehidupannya. Bukan saja kepada bangsa Israel. Tetapi juga kepada banyak bangsa. Demikian saudaraku, ketika Rasul Paulus berada di penjara, dia bertemu dengan seorang hamba yang juga dipenjarakan. Jikalau Rasul Paulus dipenjarakan bukan karena kejahatan, tetapi oleh karena kebenaran, oleh karena Injil, maka Onesimus dia dipenjarakan oleh karena perbuatan jahat. Dan dia bertemu dengan Rasul Paulus. Apa yang terjadi saudaraku? Onesimus akhirnya dia bertobat. Dia diubahkan kehidupannya. Sehingga ketika Rasul Paulus melihat ada perubahan yang begitu dahsyat, yang begitu signifikan dalam kehidupan Onesimus, maka
Rasul Paulus yang tahu bahwa Onesimus ini adalah hamba daripada Filemon. Maka Rasul Paulus menulis surat kepada Filemon supaya menerima kembali akan Onesimus tersebut. Bukan lagi sebagai hamba, tetapi sebagai saudara di dalam Tuhan. Nah, saudara, jadi kita melihat saudaraku, Onesimus ketika dia bertemu dengan Rasul Paulus, dia diubahkan kehidupannya melalui kesaksian, melalui kehidupan daripada Rasul Paulus. Sehingga akhirnya Onesimus bisa kembali ke rumah tuannya, yaitu Filemon. Saudaraku, dari dua contoh ini kita melihat bagaimana Tuhan bekerja sedemikian rupa. Mengubah kehidupan daripada Rasul Paulus. Demikian juga mengubah kehidupan daripada Onesimus sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Sedemikian juga Tuhan akan mengerjakan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita, mengubah kehidupan kita. Sehingga menjadi kehidupan yang baru, yang menjadi berkat bagi banyak orang, bagi banyak saudara kita. Sehingga melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Saudaraku, biarlah kiranya firman ini boleh jadi berkat dalam kehidupan kita. Boleh mendorong kita, memotivasi kita untuk lebih bersungguh-sungguh lagi. Kita mau izinkan Roh Kudus bekerja, berkarya dalam kehidupan kita. Mengubahkan kehidupan kita dari kehidupan yang lama menjadi satu kehidupan yang baru. Yang boleh berkenan di hadapan manusia, juga di hadapan Tuhan. Kita boleh menjadi berkat melalui kehidupan kita. Dan olehnya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan di dalam. Puji Tuhan, biarlah renungan ini, firman ini jadi berkat dalam kehidupan kita. Jikalau kehidupan kita masih ada di dalam hal yang lama, mari izinkan Tuhan bekerja. Tuhan berkarya melalui Roh Kudus-Nya dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh diubahkan menjadi yang baru, yang menjadi berkat bagi orang lain. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari saya mau ngajak kita bersama-sama maju ke depan, baik tim musik, demikian juga singer. Kita akan nyanyikan satu pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Dengan seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan
rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakku, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, sempurnakan semuanya dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, sempurnakan dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Haleluya, haleluya. Inilah Tuhan yang menjadi kerinduan kami pribadi lepas pribadi. Kami siap dan kami rindu untuk Tuhan ubahkan. Sama seperti Engkau disempurnakan dalam kehidupan. Terima kasih Bapa buat firman Allah yang kami boleh dengar pada kesempatan ini. Bagaimana Engkau mengasihani kembali kaum Yehuda dan Israel dan memanggil mereka masuk kembali ke Yerusalem. Bahkan Engkau berkati kehidupan mereka, Engkau berikan damai sejahtera Tuhan. Engkau buat berhasil apa yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga rindu mengalami hal yang sama dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu berkaryalah dan ubahlah kehidupan kami lewat Roh Kudus-Mu Tuhan. Membawa kami dari hari ke hari semakin berubah. Sehingga kehidupan kami boleh jadi berkat bagi orang lain. Bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan bersegala kebaikan-Mu. Memberkati semua sidang jemaat-Mu Tuhan yang ikut ambil bagian di dalam ibadah online dimanapun berada Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang mengerti keberadaan mereka. Biarlah Engkau Allah yang mengerti pergumulan mereka. Nyatakan kasih-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Engkau buat perubahan yang ajaib dalam kehidupan mereka. Sehingga setiap sidang jemaat-Mu sungguh-sungguh boleh merasakan, melihat, menikmati kebaikan daripada Engkau. Allah yang berjanji akan menyertai kami sampai kepada kesudahan alam. Terima kasih Tuhan Yesus bersegala kebaikan-Mu. Memberkati kami semua Tuhan yang ambil bagian di dalam pekerjaan-Mu. Leader, singer, tim musik, demikian juga tim multimedia Tuhan. Engkau melihat jerih lelah kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan Engkau tidak pernah berhutang. Engkau akan berkati kehidupan kami. Baik kekuatan, kesehatan, demikian juga berkat-berkat yang lain. Yang membawa kami Tuhan semakin kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan. Berdoa bagi setiap hamba-Mu Tuhan yang boleh melayani pekerja-Mu di tempat ini Tuhan. Mari Engkau akan berkati, secara khusus Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga setiap pelayanan kami hamba-hamba-Mu Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan saja terbatas di dalam sidang jemaat-Mu, tetapi juga setiap orang yang menonton, yang ikut ambil bagian di dalam ibadah online itu. Mereka diberkati, mereka dikuatkan, diteguhkan di dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Sehingga tidak merasa khawatir menghadapi situasi kondisi yang seperti sekarang ini Tuhan. Tetapi boleh menaruh pengharapan kepadamu bahwa Engkau Allah yang tidak pernah biarkan dan tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan.
Secara khusus kami berdoa buat Ibu Pendeta Linawati Sutrisno dalam usianya yang sudah lanjut. Mari Tuhan Engkau berikan tetap kekuatan, kesehatan, semangat yang menyala-nyala untuk boleh tetap setia melayani Engkau. Untuk boleh tetap menaruh pengharapan kepadamu Tuhan. Karena Engkaulah Allah kami yang tidak pernah mengecewakan kami. Yang setia berharap percaya kepadamu ya Bapa. Terima kasih. Tidak lupa juga kami berdoa buat bangsa negara Republik Indonesia Tuhan. Di mana kami berada di dalamnya. Kami rindu Tuhan bangsa ini Tuhan berkati. Kami rindu Tuhan bangsa ini boleh mencapai cita-cita yang adil dan makmur. Dan itu hanya dimungkinkan jikalau Allah memberikan hikmat akal budi buat pimpinan yang ada. Buat Presiden Joko Widodo dan juga semua pembantu-pembantu itu para menteri dan sampai yang terendah yaitu daerah Tuhan. Biarlah Engkau tolong mereka. Biarlah mereka boleh bersinergi membahu satu dengan yang lain Tuhan. Untuk boleh membangun bangsa ini Tuhan. Sehingga apa yang menjadi cita-cita kami Tuhan boleh terkabul. Dan bagi mereka yang suka membuat keonaran, keributan. Kami berdoa mari Tuhan jamah hati mereka Tuhan. Engkau bukakan pikiran mereka Tuhan. Engkau hancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang menguasai kehidupan mereka Tuhan. Sehingga apa yang mereka lakukan ke depan adalah untuk bersama-sama membangun bangsa ini. Dan kami boleh rasakan Tuhan berkat daripada Engkau. Terima kasih Bapak buat segala kebaikan-Mu. Sekali lagi hamba berdoa, biarlah Tuhan Engkau pakai ibadah online ini Tuhan boleh menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang ikut beribadah di dalamnya Tuhan. Sehingga melalui itu nama Engkau dipuji, dipermuliakan di dalamnya. Ada perubahan terjadi di dalam setiap kehidupan orang yang ikut ibadah online ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan akhiri ibadah ini Tuhan. Olehnya mari Tuhan Engkau tumpangkan tangan-Mu atas kami pribadi lepas pribadi. Biarlah berkat Allah Bapa damai sejahtera Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Menyertai, menjaga, mengeri kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Sehingga kami boleh rasakan Tuhan penyertaan-Mu, berkat-Mu mengalir terus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu sekarang hingga selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.